Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah media dan sumber pembelajaran PAI. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Gunawan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan pada mata kuliah media dan sumber pembelajaran PAI terdapat di kelompok 2. Nah, adapun pembahasan pada kali ini yaitu pembelajaran sebagai suatu sistem. Dan pada poin materi pembelajaran sebagai suatu sistem terdapat 2 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, pentingnya pendekatan sistem dalam pembelajaran, dan yang kedua, komponen-komponen sistem pembelajaran. Nah, pada poin pertama yaitu pentingnya pendekatan sistem dalam pembelajaran. Sebelum kita membahas pentingnya pendekatan sistem, seharusnya kita mengetahui pengertian apa sih pendekatan sistem tersebut. Nah, pendekatan sistem adalah di mana seorang guru dapat melakukan komunikasi atau berinteraksi kepada seorang pendidik. Walaupun dalam proses seperti ini sudah pasti dapat diartikan sebagai pendekatan sistem dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membahas pentingnya pendekatan sistem atau perancangan yang tersistematis dalam proses belajar mengajar, begitu. Nah, kita harus ketahui bahwasanya pentingnya pendekatan sistem dapat mengembangkan potensi belajar peserta didik dikarenakan guru sudah tersistematis dalam menyampaikan materinya atau metode-metode yang akan dia lakukan. Dia sudah mengetahui hambatan-hambatan yang akan dia lakukan dalam proses pembelajaran pada saat itu, begitu. Nah, selanjutnya komponen-komponen sistem pembelajaran. Membahas komponen-komponen sistem pembelajaran yaitu terdapat beberapa poin penting dalam komponen tersebut. Yang pertama, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, tujuan adalah menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik, apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan ini adalah mencakup beberapa poin penting tadi, yaitu materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, selanjutnya materi. Materi adalah poin penting dalam komponen sistem pembelajaran dikarenakan apa yang ingin kita capai itu tergantung dari materi yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya metode. Metode juga berperan penting dalam komponen-komponen sistem pembelajaran dikarenakan memberikan suatu materi harus menggunakan metode-metode sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar pada saat itu. Nah, selanjutnya media. Media adalah alat yang digunakan memberikan materi kepada peserta didik. Juga berperan penting dalam komponen-komponen sistem pembelajaran. Mengapa? Karena ketika menggunakan alat untuk menyampaikan informasi materi, itu adalah salah satu yang menggunakan efektif dan efisien dalam pembelajaran, proses pembelajaran, begitu. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah kita mengevaluasi beberapa poin sebelumnya. Apakah dari poin materi, metode, media itu sudah selaras dengan tujuan yang kita gunakan atau sudah mencapai tujuan yang akan kita capai, begitu. Nah, begitu komponen-komponen sistem pembelajaran.
untuk mengimplementasi, untuk menjalankan suatu komponen-komponen sistem pembelajaran tidak lepas oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Nah, jadi pada faktor-faktor mempengaruhi sistem pembelajaran itu juga mempunyai poin-poin yang terdapat pada faktor-faktor dalam pembelajaran. Yang pertama, guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan keberhasilan proses mengajar belajar. Mengapa? Dikarenakan guru adalah orang yang bertatap langsung dengan peserta didik. Jadi, keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat disimpulkan bahwasanya guru adalah peran penting dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran. Karena guru bukan hanya sebagai modeling atau seseorang yang diteladani dalam suatu proses pembelajaran, melainkan guru juga sebagai pendesain proses pembelajaran, sebagai memberikan metode-metode apa yang akan dilakukan pada saat memberikan materi sehingga peserta didik dapat memiliki motivasi dalam belajar. Begitu. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi sistem pembelajaran yang kedua yaitu siswa. Nah, siswa juga sangat penting dalam proses pembelajaran, dikarenakan jika tidak ada siswa bukan dikatakan proses pembelajaran. Begitu singkat dalam siswa ini. Siswa yaitu ketika belajar harus menggunakan kepribadian. Nah, sehingga ketika setelah belajar dia memiliki perkembangan kepribadian, baik itu aspek yang dapat meningkatkan sosial, yang dapat meningkatkan intelektual. Nah, begitu. Dan faktor-faktor mempengaruhi sistem pembelajaran selanjutnya itu sarana dan prasarana. Sarana adalah suatu alat yang menunjang proses pembelajaran yang berkaitan secara langsung. Begitu. Dan prasarana yaitu suatu alat pendidikan yang menunjang secara tidak langsung. Begitu. Jadi sarana itu hal yang menunjang pada saat proses pembelajaran secara langsung, baik itu materi, ruangan. Jika prasarana itu jalan atau transportasi dari rumah ke sekolah atau tempat pembelajaran. Begitu. Nah, selanjutnya faktor-faktor mempengaruhi sistem pembelajaran yaitu lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, pada faktor lingkungan ada 2 poin penting, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial. Nah, pada faktor organisasi kelas sangat menunjang yang namanya keberhasilan proses belajar mengajar. Mengapa? Karena kita harus sistematis dalam perancangan pembelajaran. Ketika pada faktor organisasi kelas ini rancu, maka keberhasilan suatu proses pembelajaran itu sangat dipengaruhi. Begitu. Selanjutnya, faktor iklim sosial. Ini adalah antara komunikasi antara siswa dengan siswa dengan guru, atau komunikasi antara yang terlibat pada pendidikan tersebut. Jadi sekian itu materi dari saya, yaitu pembelajaran sebagai suatu sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.